Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Ghazar dari kelas IF 703 dengan NIM 10301300143. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat namun informatif mengenai manajemen projectik atau manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi. Nah, saat ini hampir semua organisasi itu menggunakan teknologi informasi. Setiap proyek teknologi itu harus dikelola dengan baik supaya tujuannya itu bisa tercapai, goalsnya bisa tercapai. Nah, maka dari itu kita harus belajar manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi atau manajemen projecting. Oke, nggak usah lama-lama, lanjut kita ke pembahasan pertama. Itu ada pengertian tersendiri dari manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi atau manajemen projecting. Pengertiannya itu apa sih? Manajemen projecting itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, teknologi, biaya, waktu untuk mencapai tujuan projecting secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen projecting ini adalah sebuah proses nih, dimana kita mulai dari perencanaan, kita merencanakan sesuatu nih buat projectnya, terus kita langsung melanjutkan pengorganisasian, terus habis itu kita lanjut ke pengarahan, kita bagi nih, kita arah sesuai ini mau kemana, kayak gitu, kayak dibagi tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Terus kita melakukan pengendalian sumber daya seperti manusia, teknologi, biaya, dan waktu untuk mencapai goals yang maksimal kayak gitu. Jadi misal ada sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem aplikasi. Nah, tim project itu harus mengatur gimana caranya sistem itu dirancang, gimana caranya sistem itu bisa dibuat, siapa yang mengerjakan, terus berapa lama waktu yang dibutuhkan, biaya yang dikeluarkan itu berapa, dan lain sebagainya. Nah, tanpa manajemen project, semua itu bisa berantakan, hasilnya tidak sesuai target, waktunya bisa molor, terus biaya bisa membengkak dan sebagainya. Jadi fungsi utama dari manajemen projecting itu memastikan bahwa setiap elemen project itu berjalan dengan efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik. Seperti itu. Lanjut ke poin yang kedua, itu ada karakteristik. Jadi untuk karakteristik project di sini saya memberikan komparasi antara project dan operasional dengan menggunakan 3 aspek, yaitu tujuan, durasi, dan sumber daya. Oke, kita bahas yang pertama, itu tujuan dari project itu mencapai hasil spesifik yang unik dan unik. Sedangkan operasional itu kegiatan rutin dan berulang. Jadi maksudnya di sini kalau project itu mencapai hasil spesifik dan unik. Kayak misal project itu membangun aplikasi, kita membangun project membangun aplikasi e-learning. Nah, itu adalah project. Nah, kalau operasional itu kita mengelola servernya. Jadi server dikelola, itu kegiatan yang rutin dan berulang. Terus yang kedua aspek kedua itu durasi. Untuk project itu terbatas, ada awal dan akhir. Jadi misal projectnya itu mau running di bulan Juli dan harus targetnya itu di bulan September atau Oktober. Nah, itu project seperti itu. Kalau operasional itu dia berkelanjutan. Misal setelah project selesai itu ada maintenance yang dilakukan secara berkelanjutan. Terus misalnya ada backup data rutin tiap minggu atau tiap bulan, seperti itu. Terus lanjut ke aspek yang ketiga, ada sumber daya. Itu project itu dikelola khusus untuk project. Nah, sedangkan itu operasional itu dikelola secara tetap. Jadi kalau yang project itu biasanya itu diusus oleh tim-tim project. Nah, kalau yang operasional itu dikelola struktur organisasinya itu yang udah tetap gitu loh, udah ada seperti itu. Nah, setelah karakteristik itu ada jenis organisasi project. Nah, dalam menjalankan project, struktur organisasi itu bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan dan culture dari perusahaan. Ada tiga jenis utama nih. Antaranya itu ada fungsional, itu tim project berada di dalam departemen tertentu. Pimpinan utama adalah kepala fungsi. Jadi kalau di fungsional ini, misal di divisi IT, pimpinan utama itu kepala departemen, bukan manajer project.
Jadi kekurangannya itu koordinasi kan bisa lebih lambat karena project itu bukan prioritas utama. Terus lanjut ke yang kedua, itu ada matriks atau campuran, yaitu tanggung jawab dibagi antara manajer project dan kepala fungsi. Nah, ini yang biasanya umum digunakan karena di sini ada keseimbangan antara kegiatan operasional dan project gitu. Kenapa ini jadi yang paling umum digunakan? Karena ini sifatnya fleksibel kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh dibagi antara kepala fungsi dan manajer project. Terus ada projectize atau project, yaitu semua anggota berada penuh di bawah naungan manajer project. Nah, semua anggota tim bekerja penuh di bawah manajer proyek. Model ini tuh cocok untuk proyek besar dan fokus karena semua sumber daya difokuskan ke proyek tersebut. Seperti itu. Lanjut ke proses manajemen proyek. Nah, kita masuk nih ke inti dari manajemen project itu, yaitu ada proses. Ada 5 tahapan dalam project management, yaitu yang pertama ada initiating atau menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek. Jadi di sini kita menentukan tujuan proyeknya apa, ruang lingkupnya seperti apa, pihak yang terlibatnya itu siapa. Terus jadi misal kita menentukan nih kebutuhan sistem atau produk yang akan dikembangkan. Terus lanjut ke planning, yaitu menyusun rencana, jadwal, biaya, risiko, dan sumber daya. Jadi di tahap perencanaan ini dibuat jadwalnya, pembagian tugasnya, terus seperti apa, terus estimasi biaya, risiko. Nah, ini tahap yang paling penting supaya proyek kita itu tidak ada masalah di tengah jalan gitu. Terus lanjut ke executing, yaitu planning yang tadi tahap pertama sebelumnya itu kita laksanakan. Jadi semua pekerjaan dilakukan dengan perencanaan yang udah dibuat. Terus setelah kita executing, habis itu kita ke monitoring and controlling, yaitu mengawasi kemajuan dan mengatasi kendala. Jadi kita mengawasi nih projectnya, targetnya, terus memantau apakah sesuai target. Terus kalau misalnya ada kendala atau ada hambatan, langsung kita cari solusinya saat itu juga. Terus lanjut ke closing, yaitu menyelesaikan proyek dan melakukan evaluasi akhir. Di sini kita melakukan evaluasi supaya apa? Supaya misalkan ada beberapa kesalahan itu bisa jadi pelajaran untuk proyek-proyek selanjutnya kayak gitu. Kita akan evaluasi. Nah, dalam dunia kerja, seorang manajer proyek itu proyek profesional itu bisa memiliki sertifikasi khusus. Jadi ada beberapa sertifikasi khusus yang diakui secara internasional, antara lain ada PMP atau Project Management Professional, terus ada CAPM atau Certified Associate in Project Management, ada Prince2 atau Project in Control Environment, terus ada Scrum Master atau Agile Certified Practitioner, terus ada CompTIA Project Plus. Nah, terus selain itu ada banyak tools juga yang bisa membantu manajemen project agar lebih teratur, yaitu ada Trello, Asana, ClickUp itu untuk membantu manajemen tugas. Terus ada Microsoft Project atau Smartsheet itu bisa untuk membantu penjadwalan dan Gantt chart. Terus untuk kolaborasi tim itu biasanya bisa menggunakan Slack atau Microsoft Teams atau Notion. Terus untuk dokumentasi and cloud itu bisa menggunakan Google Drive atau Confluence. Terus untuk pelacakan isu atau bug dengan untuk server nih itu bisa menggunakan, untuk software nih itu bisa menggunakan Jira, GitLab, Issues dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa sumber informasi yang udah saya cantumin untuk terkait sertifikasi dan juga pemahaman tentang manajemen project. Itu ada PMI, itu untuk web dari PMI, itu untuk standar dan sertifikasi proyek global. Itu ada projectmanagement.com, itu artikel dan template. Ada Scrum, itu panduan Agile atau Scrum. Terus ada Coursera, itu kursus gratis atau berbayar tentang project management. Terus ada Canvanizer, template project canvas. Jadi sekian aja dari pemaparan saya, mudah-mudahan memberikan informasi yang cukup, yang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.